Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra dengan NIM F5512439. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan topologi jaringan star yang saya bangun pada simulasi jaringan yang terhubung dengan beberapa topologi lain. Nah, pada bagian ini, saya membangun topologi star, yaitu topologi topologi jaringan di mana seluruh perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu switch. Nah, em, dalam topologi ini terdapat 5 PC yang masing-masing terhubung langsung ke switch menggunakan kabel straight. Nah, di mana switch ini berfungsi sebagai pusat komunikasi yang mengatur lalu lintas data antar perangkat. Selain itu, switch juga terhubung ke router utama sehingga jaringan star dapat berkomunikasi dengan jaringan lain seperti mesh, ring, kemudian ada topologi bus dan tree. Nah, untuk pembagian IP address pada perangkat ini telah saya sertakan tabel IP di sini. Nah, di sini untuk user 1 IP address-nya adalah 192.168.391 dan gateway atau routernya itu 192.168.39.10. Nah, kenapa kami menggunakan IP kelas C ini? Karena eh, IP kelas C ini cocok untuk jaringan kecil dengan jumlah host maksimal 254 perangkat dalam satu network. Nah, untuk memastikan jaringan ini berjalan dengan baik, saya akan melakukan pengujian komunikasi menggunakan perintah ping, yang dimana saya akan melakukan dua pengujian, yaitu yang pertama, pengujian dengan perintah ping antar PC dalam topologi star, dan yang kedua dari PC di topologi star ke jaringan lain melalui router. Untuk itu saya akan mencoba nantinya ke topologi tree. Nah, kita akan mencoba untuk mengirim ping dari PC star 1 ke PC star 2. Kemudian mengirimkan eh, ping ke PC star 1 ke PC tree 1. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ping itu berhasil sehingga komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik. Pada saat proses ping ini berlangsung, terdapat dua protokol yang bekerja, yaitu ARP dan ICMP. Yang dimana ARP ini adalah Address Resolution Protocol yang berfungsi untuk mencari MAC address dari IP tujuan sebelum paket dikirim. Yang setelah MAC address ini ditemukan, maka paket ICMP ini atau Internet Control Message Protocol ini dikirim untuk melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Nah, jika perangkat tujuan merespon, maka akan muncul ICMP replay yang menandakan koneksi berhasil. Nah, pada pengujian jaringan topologi SAR ini, dilakukan komunikasi data menggunakan perintah ping dari salah satu PC ke PC lainnya. Dalam proses ini terdapat dua protokol yang bekerja, itu tadi ARP dan ICMP. Nah, adapun prosesnya itu, sebelum data dikirim, perangkat harus mengetahui MAC address dari perangkat tujuan. Nah, karena yang diketahui awalnya itu cuman IP address, maka perangkat akan melakukan IP request. Proses yang terjadi itu pertama-tama PC pengirim akan mengirim data ke PC tujuan. Misalnya kita akan mengirim ping dari PC 1 ke PC 3. Kita akan melakukan simulasi dari PC 1 ke. Nah, Nah, PC pengirim itu mengetahui IP address tujuan, tetapi belum mengetahui MAC address eh, dari perangkat tujuannya itu. Nah, PC pengirim kemudian akan mengirim RP request ke jaringan melalui switch, yang kemudian switch akan menyebarkan broadcast atau RP request ke seluruh perangkat yang terhubung dalam topologi star. Kemudian perangkat yang memiliki IP yang sesuai akan mengirim RP replay yang berisi MAC address miliknya. Nah, setelah MAC address diketahui, informasi tersebut akan disimpan dalam
ARP table pada perangkat pengirim. Nah, tujuan dari ARP ini adalah untuk mencocokkan IP address dengan MAC address sehingga perangkat dapat mengirim data ke tujuan yang benar. Kemudian proses ICMP. Setelah proses ARP selesai dan MAC address tujuan sudah diketahui, maka proses selanjutnya adalah pengiriman paket ICMP untuk melakukan pengujian koneksi menggunakan ping. Yaitu prosesnya PC pengirim itu mengirim ICMP ICO request ke perangkat tujuan. Nah, paket data yang dikirim ini melalui switch sebagai perangkat pusat pada topologi star. Kemudian switch meneruskan paket ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian, PC tujuan ini menerima paket tersebut dan mengirimkan ICMP ICO reply kembali ke PC pengirim. Nah, jika paket balasan diterima, maka hasil ping akan menunjukkan reply yang berarti eh, koneksi jaringan berhasil. Nah, pada simulasi mode ini, proses ini dapat terlihat pada event list yang dimana dengan urutan ARP, kemudian tadi kita ulang. Sebelumnya kita ulang dulu untuk mengirim PC star 1 ke PC star 2. Dan kita start. Nah, eh, setelah MAC address-nya itu ditemukan, maka muncul paket ICMP yang menunjukkan proses ping. Status komunikasi ini menunjukkan successful, yang berarti komunikasi data antar perangkat dalam topologi star ini berjalan dengan baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jaringan telah dikonfigurasi dengan benar dan perangkat dapat saling berkomunikasi dalam satu network. Nah, kemudian saya akan melakukan simulasi jika terjadi insiden. Nah, untuk kasus pertama itu salah IP address. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti salah satu IP address dari PC di sini. Kita akan mengganti menjadi 3. Oke. Kita akan mencoba untuk mengirim ping. Itu akan em, pilot karena salah satu PC ini memiliki IP address yang tidak sesuai dengan network, maka perangkat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Nah, solusinya itu untuk eh, itu mengatur kembali IP address agar sesuai dengan IP address. Kita ubah kembali, lalu kita akan mencoba kembali untuk mengirim ping dari PC tersatu ke PC kedua dan sukses. Kemudian untuk kasus kedua, itu jika kabel antara PC dan switch terputus, maka perangkat tersebut tidak akan terhubung ke jaringan. Nah, kita akan coba untuk menghapus salah satu kabel straight-nya. Dan kita akan mencoba untuk mengirim dari star 5 ke PC star 1. Nah, itu eh, karena kabelnya ini terputus, maka perangkat dua ke perangkat ini tidak bisa terhubung ke jaringan. Dan solusinya yaitu adalah menghubungkan kembali kabel jaringan ke port switch yang benar. Nah, kita akan memasangkan kabel kembali. Setelah itu kita coba kembali. Tuh, setelah kabel benar.
Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reja Nusairang dengan NIM F35124004. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus ini sebuah jaringan komputer di mana perangkat tersebut itu komputer, printer, dan yang lain-lain terhubung pada satu kabel. Kabel menjadi jalur utama itu data antar perangkat di jaringan. Dan apa cara mas ya, misalnya contohnya komputer satu mengirimkan data ke tiga protokol maksudnya gitu. Untuk skema IP dia mengatur alamat pada komputer di jaringan biar perangkat ini saling komunikasi. Dalam jaringan komputer harus memiliki IP address yang berbeda tetapi masih berada dalam satu jaringan yang sama. Misalnya tuh, eh, yang ini, yang ini 92.1.168 itu alamat jaringan lokal. Kalau yang 4 ini info. Kalau yang ke 10 ini nomor masing-masing gitu. Untuk demokrasi komunikasi data, untuk demokrasi data kita menggunakan jaringan dapat saling mengirim dan menerima data tersebut. Demonstrasi ini dia melakukan secara pemerintah ping, lihat apakah perangkat saling terhubung. Misalnya, misalnya saya bikin ping 192 titik 16 empat titik tiga apa satu dicek apakah terhubung terhubung semua komputer terhubung dalam topologi bus menggunakan satu jalur kabel jaringan. Berarti apa? Komputer ini berhasil mengirim data tersebut. Untuk analis untuk ARP dan ICP ini kita ngetes apakah apakah kondisi normal menjelaskan proses komunikasi. Tuh, misalnya kalau saya kirim data komputer pertama ke komputer kedua, kemudian saya kirim ini apa eh, komputer menerima request tersebut mengirim RPM yang berisi MAC address-nya. Setelah ditemukan MAC address ini sehingga komunitas menggunakan ICP tersebut. Untuk yang terakhir, penjelasan saat terjadi insight kondisi ketika
tas data antar komputer tidak berjalan dengan normal. Insight ini bisa terjadi karena beberapa masalah pada jaringan seperti kabel rusak, contohnya kabel rusak apa, lepas kabel itu kabelnya tidak terhubung atau bisa rusak. Saat pasang kembali ini itu terhubung, tunggu waktu komputernya terhubung. Ini, ini apa penyebab jaringan rusak karena IP tidak berada dalam jaringan, komunikasi tidak akan berhasil. Dan selanjutnya saya lanjutkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdayani Dwi Putri Salam dengan NIM F551240016. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai demonstrasi kami dan juga analisa terhadap jaringan hibrid menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya saya ini membuat topologi utama, yaitu topologi tree dari jaringan kami yang berjenis topologi hibrid. Nah, salah satu struktur utamanya itu topologi tree yang saya buat. Nah, jadi kami di sini menggunakan router sebagai pusat atau rootnya. Kemudian saya bisa jelaskan kalau topologi tree itu sangat cocok untuk digunakan sebagai manajemen bertingkat atau pemetaan seperti bidang keuangan, bidang kesekretariatan, dan semua bentuk manajemen bertingkat. Nah, kemudian skema IP yang kami gunakan yaitu kami menggunakan IP address kelas C, dan di topologiku itu menggunakan IP dengan angka 192.168.16.10. Nah, IP kelas C sendiri dengan subnetting /24 dan maksimal itu 254 host per subjaringan, itu diidentifikasi, itu mempermudah pengidentifikasian tiap departemen atau area dia berdasarkan segmen IP. Nah, selanjutnya saya masuk menjelaskan demonstrasi komunikasi data. Saya akan melakukan ping. Nah, ping yang saya akan lakukan di sini ada dua. Yang pertama itu ping pada satu topologi saya, yaitu topologi tree. Kemudian saya akan melakukan ping antar topologi, ya, dari topologi saya ke topologi teman saya. Nah, ping satu topologi ini, nah, saya akan melakukan ping di sini. Teman-teman bisa menggunakan dua cara, bisa dengan secara praktis atau secara sederhana dan cepat itu menggunakan ini. Atau teman-teman bisa menggunakan terminal, command prompt terminal. Nah, di situ kita tuliskan ping. Kemudian kita bisa menuliskan alamat jaringannya. Misalnya ping 192.168.16.10. Nah, apabila tertulis 0% seperti ini, maka itu pingnya dinyatakan sukses. Nah, dan ini berada di dalam satu broadcast domain dan switching yang sama. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan
ping antar topologi. Nah, ini topologi saya. Bagaimana caranya saya melakukan melakukan ping antar topologi ini? Misalnya, ini topologi saya akan melakukan ping ke topologi teman saya yang ini. Nah, di terminal saya menuliskan ping 192.168.39.10 atau 3810. Nah, kemudian apabila kembali lagi tertulis 0% seperti ini, maka ping yang dilakukan itu dinyatakan sukses. Nah, di sini ping yang kita lakukan sukses, atau kita bisa menggunakan cara yang sederhana seperti yang sebelumnya saya bilang, yaitu menggunakan ini. Nah, di sini dinyatakan sukses karena adanya routing di router pusat. Router menerima paket dari satu interface, kemudian memeriksa routing table. Nah, di routing table itu dia akan melihat mana yang cocok dan akan meneruskan ke interface tujuan yang saya tuju. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ARP dan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pada bagian ARP. ARP ini secara sederhana adalah bentuk protokol jalan pembuka. Nah, di mana kita harus tahu kalau perangkat kita itu harus mengenali match address atau alamat dari suatu tujuan. Nah, makanya dilakukan di sini ARP atau Address Resolution Protocol. Itu bakal terjadi sebelum ping pertama, suatu pembuka jalan sebelum data bisa dikirim. Jadi minimal perangkatnya kita itu tahu kalau siapa-siapa saja yang mempunyai alamat ini. Nah, jadi ARP ini berfungsi memetakan IP address yang logis ke match address yang fisik. Nah, proses disimulasi itu kalau PC pengirim belum pernah berkomunikasi dengan router, dia akan mengirim paket broadcast ke semua perangkat di area tersebut. Nah, di sini bakal terjadi istilahnya yang biasa sering kita dengar, akan keluar pertanyaan kayak PC akan bertanya, siapa yang memiliki IP gateway dengan alamat sekian. Nah, uniknya di topologi hibrid yang kami gunakan dengan menggunakan router sebagai sentral, alurnya itu PC itu melakukan ARP untuk mencari match address itu melalui router. Jadi untuk mencari match address, PC mengirim ARP ke router, bukan ke PC tujuan langsung. Kemudian router menerima ICMP, lalu router melakukan IRP lagi ke jaringan tujuan untuk mencari tahu di mana tepatnya PC target itu berada. Nah, setelah semua alamat match diketahui, barulah amplop ICMP itu bisa meluncur
lancar bolak-balik. Nah, kemudian untuk bagian internet control message protocol itu kan tadi ARP itu cara perangkat harus tahu alamat yang sesuai tujuan itu yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian pada masuk pada internet control message protocol, misalnya kita sudah mengetahui alamatnya. Nah, pada tahap ini kita ingin melakukan komunikasi, kira-kira alamat tujuan itu aktif melakukan komunikasi atau dapat melakukan komunikasi atau tidak. Nah, ICMP atau Internet Control Message Protocol bekerja di sini. Nah, fungsinya adalah melaporkan kondisi jaringan dan menguji apakah host tujuan aktif atau tidak. Nah, ada dua tahap utamanya, yaitu kita kenal dengan echo request. Echo request ini nanti si amplop hijaunya itu akan bergerak dari PC itu ke router, masuk ke router dari PC awal, paling awal sekali PC awal mengirim lewat switch, lalu masuk ke router pusat, lalu setelah di router pusat diteruskan ke PC tujuan. Nah, sementara echo reply-nya itu kita seolah-olah kan apabila suatu pesan sudah terkirim, untuk mengetahui tujuan itu dapat berkomunikasi atau tidak kepada suatu pengirim, maka si alamat tujuan itu harus memberikan respon. Nah, respon inilah disebut echo reply. Jadi jika PC tujuan aktif dan IP-nya benar, dia akan mengirim balik amplop ke pengirim sebagai tanda saya di sini dan saya bisa menerima pesanmu, saya aktif dan bisa berkomunikasi. Selanjutnya penjelasan yang akan saya bawa yaitu apabila terjadi insiden. Nah, yang pertama apabila saya salah menggunakan IP. Kemudian bagaimana kalau insidennya terjadi kabel putus. Nah, kalau saya kasus utamanya itu salah menggunakan IP atau misconfigured IP. Nah, misalnya di topologi ini saya sebenarnya berikan IP segmen 1610 ya seperti sekarang ini, tapi saya malah memberikannya IP 192.168.16.15. Nah, akibatnya apa? PC ini tidak bisa berkomunikasi dengan gateway-nya atau PC lain di area yang sama, area di dalam satu topologi ini, karena berada di subnet yang berbeda secara logis. Nah, perbaikannya adalah saya harus mengubah IP ke segmen yang benar sesuai gateway-nya di area ini agar PC ini bisa berkomunikasi dengan PC lain. Kemudian skenario selanjutnya, bagaimana kalau terjadi kabel putus atau biasa kita sebut dengan physical failure. Nah, masalahnya misalnya kabel dari router ke switch utama yang ini, area ini putus. Nah, akibatnya seluruh area ini terisolasi atau sedang mengalami down. Nah, berbeda kalau dengan kasusnya jaringan yang ini. Kalau dia satu kabel putus, dia masih bisa rerouting. Nah, jadi untuk seluruh area yang terisolasi tadi, bagaimana perbaikan yang bisa saya lakukan adalah melakukan pengecekan fisik koneksi.
atau memeriksa koneksinya, atau mengganti kabelnya yang orange di simulator menjadi green. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Apriansyah dengan NIM F5512438. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan topologi dari kelompok kami. Dan untuk saya ini adalah topologi mesh ya. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana struktur dan fungsi dari topologi ini. Jadi topologi ini itu adalah topologi yang dimana setiap perangkat itu akan dihubungkan oleh perangkat lainnya. Dan dia itu betul-betul dihubungkannya itu semuanya gitu dia menggunakan kabel dan kabelnya itu akan menuju ke perangkat lain. Contoh di sini switch ya. Di sini switchnya dihubungkan dengan seluruh switch yang ada ya. Sehingga akan terjadi banyaknya jalur. Ya, ini disebut dengan topologi mesh ya, seperti ini. Contoh di sini ada switch 1 dan di sini switch 2 ya, di sini switch 3, switch 4, switch 5. Nah, jadi di sini ada banyak jalur. Jadi kayak contoh switch 1 ini bisa menuju jalur switch 2, switch 3, switch 4, switch 5 ya. Jadi intinya topologi mesh ini dia itu eh, di mana perangkatnya itu dia terhubung dengan perangkat satu sama lain gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya sih apa tujuan dari topologi ini? Jadi karena di sini ada banyak jalur, sudah pasti tujuan pertama adalah karena jika seandainya ada salah satu jalur yang putus atau rusak, ya, intinya tidak bisa, maka masih ada jalur lain ya. Contoh, di sini saya menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Cuman anggaplah yang jalur ini tuh tidak bisa ya, putus. Maka masih ada jalan di mana mungkin kayak switch 1 menuju ke switch 3 dulu, baru switch 3 menuju ke switch 2 gitu. Jadi intinya masih banyak jalan yang ditempuh biarpun kabelnya itu salah satunya ada yang putus begitu ya. Baru yang kedua itu juga selain banyak jalur, dia juga bisa mencari jalan tercepat untuk mengirim data ya. Karena ada banyaknya jalur. Jadi nanti ya ada protokol yang dimana protokol itu dia akan bisa mencari jalur tercepat dari data itu ya. Itu juga tujuannya. Jadi bisa juga untuk efisiensi pengiriman datanya itu lebih cepat begitu ya. Intinya keandalan jaringannya itu dia sangat tinggi untuk mesh ini ya. Nah, oh iya dan di sini di dalam topologi ini kalau kalian notice di topologi ini tuh dia salah satu portnya maksudnya di sebagian port itu ada yang warna orange. Artinya dia ini kayak istilahnya dimatikan gitu oleh protokol STP. Nah, jadi kenapa sih di dalam portnya ini itu dia ada yang dimatikan? Kenapa tidak hijau semua gitu? Nah, karena kalau seandainya dia hijau semua dalam topologi ini, itu bisa terjadi yang namanya looping gitu atau perulangan data. Ya, jadi kayak contoh datanya itu biasa terkirim kayak switch A, switch B, switch C. Jadi dia itu kayak datanya itu bisa terputar-putar, ya. Jadi bisa terputar-putar. Jadi eh, tidak apa ya, bikin bingung lah kalau seandainya dia di loss semua. Jadi harus ada yang mungkin dimatikan agar datanya itu bisa terkirim dengan benar gitu, dengan sampai ya, dengan alamat yang benar tanpa adanya perulangan data itu. Dan juga bisa menghindari broadcast storm ya seperti itu. Makanya di topologi ini dia dia masih ada yang kayak orange-orange nih dan ini tuh wajar dalam topologi mesh agar dia tidak terjadi looping seperti itu. Oke, untuk skema IP addressing-nya, ya di sini kami sekelompok sudah sepakat kalau untuk IP address-nya itu kita menggunakan NIM masing-masing ya. Karena di sini NIM saya itu 38, jadi di sini saya akan menggunakan untuk host ID-nya itu adalah 38. Jadi di device-device ini kan ada mesh 1, mesh 2, mesh 3. Maksudnya ini nama PC-nya gitu. Jadi di mesh 1 ini saya menggunakan IP-nya itu ini 38.1 ya. Jadi ini maksudnya PC ke 1 gitu. Dengan subnet mesh 255.255.250 berarti dia ini kelas C ya. IP address-nya kelas C. Dan juga contoh di sini juga mesh 2 ya. Berarti dia 38.2.
sampai ke mes 5 berarti 38.5. Dan juga untuk apa ya, gateway dari router ke switch yang beda jaringan. Kalau seandainya saya mau kirim topologi ini ke jaringan yang lain, itu gateway-nya itu kita menggunakan yang Core 10 ya. Ini kita juga sepakati kalau semua topologi ini kita menggunakan untuk router gateway-nya itu dia 10 gitu ya. Jadi misal kalau kita mau kirim PC 4 ini ya, karena di sini saya sudah setup kalau gateway-nya 10 dan juga kita sudah konfigurasi routernya dengan switch ini dengan config-nya itu dia 38.10 juga, maka dia akan bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain gitu. Oke. Nah, oke, jadi sekarang kita akan masuk ke komunikasi data. Di sini misal saya ingin melakukan ping ya. Melakukan pengiriman data, anggaplah dari ini di topologi yang sama dulu. Anggaplah di sini mesh 3 saya mau kirim ke mesh 1 misal ya. Jadi kita lakukan saja ping ya. Karena kita mau melakukan ke mesh 1. Jadi kita tulis ping 192 IP address-nya 168 381 ya. Baru kita enter. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di sini sudah terjadi dua protokol yang akan berjalan, yaitu ICMP dan ARP. Jadi untuk pertama kali sebenarnya yang akan melaksanakan protokolnya itu ARP. Cuman di sini ya ICMP menurut saya di sini dia muncul karena dia kayak harus diinisialisasi begitu ya. Harus muncul dulu ya supaya nanti ada protokolnya. Nah, intinya dia kayak siap-siap lah. Itu menurut saya. Nah, oke. Jadi di sini yang dilakukan itu adalah ARP. ARP ini adalah protokol yang dimana dia itu mencari MAC address dari penerima yang akan dikirim nanti. Dia akan mencari tahu siapa MAC, yang mana MAC address-nya yang saya mau kirim ini. Ya, seperti itu. Ya. Di sini kalau kita lihat simulasinya, di sini ARP akan pertama kali dia ke switch dong ya. Karena di sini arahnya. Di sini switch-nya. Kemudian di sini sebenarnya di sini dia melakukan broadcast, cuman karena di sini 3 portnya ini terblok, jadi otomatis jalur yang bisa itu cuman yang ini, ya. Jadi kalau seandainya yang ini ada yang bisa yang lurus, dia ini di sini dia akan terbroadcast seperti itu. Cuman di sini karena dia ada 3 jalan yang ditutup, maka cuman jalan ini yang bisa, ya. Nah, kemudian sampai sini dia di sini akan melakukan broadcast karena di sini kan bisa semua loh. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ya. Di sini dia akan melakukan broadcast seluruhnya. Nah, termasuk dengan router. Cuman karena dia di sini MAC address-nya bukan di jaringan yang lain, maka di sini dia sudah ya istilahnya kayak salah gitu, ya. Router ini bakal tahu kalau dia ini bukan MAC address-nya, bukan MAC address di jaringan yang lain, seperti itu, ya. Melainkan di dalam eh, topologi yang kita punya. Ya. Oke, di sini kita lanjut lagi ya. Nah, jadi setelah dia terbroadcast seperti tadi, maka di sini kita lanjut lagi ya. Oh ya, di sini sebenarnya kan di sini dia sudah mengarah ke PC dan ini juga sebenarnya sudah sesuai dengan MAC address yang kita mau kirim. Jadi di sini sebenarnya dia sudah tahu yang apa ya, dia sudah dapat lah MAC address-nya yang mana dari device yang mana ya. Cuman di sini dia terbroadcast lagi. Ya, coba kita mulai ya. Nah, di sini dia yang switch lain itu dia akan broadcast lagi biarpun dia tidak dapat karena memang ya tidak ada MAC address yang di sini, yang di sini juga, yang di sini juga. Cuman yang tadi yang PC ini yang sudah didapat MAC address-nya dia akan apa ya, mengembalikan ARP-nya ya, ARP reply. Dia akan mengembalikan ARP-nya dan juga ARP yang tadi dia akan kembali ke PC yang pengirim gitu ya. Intinya tugas ARP di sini sudah selesai ya. Dia sudah dapat yang mana MAC address-nya yang kita mau kirim. Nah, sekarang tugasnya itu adalah tugas ICMP lagi. Jadi ICMP di sini tuh seperti apa ya? Seperti protokol untuk apa ya? Mengamankan datanya itu sampai ke tujuan dan juga apa ya? Ya, intinya begitu. Ya, jadi di sini setelah ARP-nya balik ke pengirim, di sini ECMP-nya akan mengamankan data sampai ke tujuan. Dan karena ARP-nya sudah memberitahu alamatnya, maksudnya jalannya juga, maka dia
di sini ICMP tidak perlu lagi broadcast lagi yang mana MAC address-nya. Dia tinggal ke arahnya saja. Ya di sini ICMP-nya langsung ke sini ya. Dan juga dia tahu lagi broadcast, dia langsung mengarah ke PC penerima ya. Dan di sini juga datanya sudah terkirim seperti itu. Nah, dan karena datanya sudah terkirim dan dibaca oleh penerima, maka dia akan mengembalikan lagi ICMP dan juga kembali ke PC pengirim dan memberitahu kalau PC penerima itu dia sudah tahu, dia sudah dapat datanya, gitu ya. Jadi itu yang terjadi di ICMP dan sudah komunikasinya selesai gitu, sukses ya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan eh, jika kondisi di mana datanya kita kirim dari luar gitu ya. Maksudnya dari luar jaringan, di luar topologinya kita, di luar eh, networknya ya. Di sini contoh misal saya akan mengirim data dari PC saya, dari PC 3 ini, MES 3 ke dalam topologi star ya. Anggaplah star aja, yang star 4. Nah, di sini karena bekas yang ARP sebelumnya, yang dimana ARP itu sudah kayak istilahnya merekam jejak MAC address dari switch ini, dari yang terhubung, maka dia akan tahu kalau apa ya, kalau datanya ini dia ada berada di luar jaringan, ya. Maka yang ber maka yang akan dilakukan di sini dia cuma menggunakan satu protokol yaitu ICMP. Jadi di sini sebenarnya cuman kayak apa? Cuman tinggal menjaga datanya agar sampai saja seperti itu. Karena sudah ditahu kalau datanya ini dia itu berada di luar karena bekas yang ARP tadi sebelumnya dia sudah tersimpan. Nah, jadi di sini dia akan pergi ke switch. Kemudian karena dia tidak melakukan apa ya, melakukan broadcast, dia karena sudah tahu jadi dia langsung mengarah ke switch sini dan juga langsung ke router ya. Nah, kemudian dia mengarah ke ICMP sini. Nah, dan dia langsung mengarah ke star 4 ini. Oh ya, sebenarnya di sini seharusnya dia sudah melakukan broadcast kepada PC-PC ini ya. Cuman karena sebelumnya juga tadi itu saya sudah melakukan pengiriman data di sebelah sini, maka ARP-nya itu dia sudah tercatat di sini. Makanya dia langsung ICMP ke star 4 tidak melakukan broadcast. Ya. Yang seharusnya dia itu melakukan ARP dan dia melakukan broadcast dan dia mengarah ke sini. Gitu. Nah, kemudian dia balik lagi ya sebagai pemberitahu bahwa datanya itu sudah sampai di penerima seperti itu. Jadi ini dia kondisi kalau dia itu berada di luar di luar jaringan atau berbeda network seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk di dalam kondisi kasus jika terjadi insiden. Mungkin insiden di sini ya, misal seandainya kita itu salah kirim data, maksudnya salah address, salah IP address. Misal di sini kita ping eh, yang tidak ada di address, maka sudah pasti seharusnya dia itu tidak akan terkirim karena dia itu akan apa ya, mengeluarkan request timeout gitu. Misalnya di sini saya di PC mes 1, di sini saya akan ping jaringan ini mana tidak ada IP addressnya, maksudnya tidak ada yang ada di sini di dalam topologi ini. Misal 168.38. Misal di sini saya ingin mengirim data di host ID 7 ya. Maka di sini sudah pasti hasilnya kita real time aja. Sudah pasti di sini hasilnya adalah request timeout karena memang betul-betul tidak ada IP address yang ada di sini ya. Itu mungkin insiden yang akan terjadi jika seandainya ada kesalahan ya. Yaitu salah IP address jadi akan request timeout dan dia itu memang harus harus ada IP address yang sesuai gitu ya. Kemudian mungkin juga kalau seandainya ada kabel yang putus ya. Misal mungkin yang ini saya mau putuskan. Aduh. Misal kabel ini saya putuskan. Sebenarnya mungkin kalau dalam mesh itu kalau masalah kabel yang putus itu masih tidak masalah ya karena seperti definisi kemarin yang saya sudah jelaskan sebelumnya kalau memang seandainya ada kabel yang putus
itu memang masih ada jalan lain yang mengarah ke dalam PC itu ya. Dan tapi menurut saya di dalam kondisi ini itu tidak bisa kalau kita mau pergi ke mes 5 karena memang betul-betul jalan yang tiga ini dia terblok gitu. Ya, jadi dia memang harus ada jalan menuju ke sini. Jadi kalau misal di sini kondisinya saya mau mengirimkan mes 1 ke mes 5, terus ini dia. Nah, di sini dia tetap sukses karena di sini alurnya dia terbuka ya karena kondisi mes, makanya dia bisa di sini. Jadi saya rasa kalau masalah kabel putus di dalam mes itu memang seharusnya masih masih bisa masih bisa diatasi ya. Karena memang itu fungsi dari mes. Oke, jadi saya akhiri saja. Jadi saya akan lanjutkan ke topologi lain yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan S1K dengan NIM F551242026. Di sini saya akan menjelaskan topologi bagian saya, yaitu topologi ring, di mana struktur dari topologi ring ini yaitu setiap perangkat dihubungkan secara berurutan sehingga membantu satu jalur komunikasi yang saling terhubung. Data yang dikirim dari satu perangkat akan melewati perangkat lainnya hingga sampai ke perangkat tujuan. Nah, fungsi dari topologi ring ini yaitu memungkinkan setiap perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan cara meneruskan paket data melalui jalur lingkaran tersebut. Setiap perangkat yang dilewati oleh data akan membantu meneruskan paket hingga sampai ke tujuan yang dituju. Nah, terus untuk skema IP address dan gateway, di mana pada PC1 yaitu IP addressnya 192.168.26.1, di mana IP address ini mengikuti jumlah dari PC yang ada pada topologi ring ini, yaitu ada 6 PC. Berarti tiap-tiap PC mengikuti angka yang berurutan dari PC 1 sampai ke PC 6. Nah, terus untuk kelasnya sendiri kita menggunakan kelas C, di mana kelas C itu yaitu 255.255.255.0. Nah, terus untuk gateway-nya itu 192.168.26.10. Di mana gateway ini berfungsi sebagai jalur penghubung antar jaringan lokal dengan jaringan lain. Namun dalam simulasi kali ini, gateway tidak terlalu digunakan secara langsung karena komunikasi masih berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, baik, kita lanjut ke demonstrasinya, di mana kita ambil contoh yaitu kita mengirim data dari PC 1 ke PC 3. Play. Nah, jadi untuk analisis ICMP-nya, karena dari awal yaitu alamat IP address yang dituju telah diketahui, maka kita tidak lagi menggunakan APR, di mana APR itu melakukan request broadcast. Jadi dia melakukan request broadcast kepada
jaringan-jaringan yang bukan dituju pada API address. Nah, terus karena sudah mengetahui jaringan yang dia tuju yaitu PC3, maka dia hanya melakukan analisis ICMP, di mana pada saat dari dia mengirim data dari PC1 ke PC3, terus dikembalikan lagi dari PC3 untuk ke PC1, di mana itu eh, bisa dibilang dia mengawal data dari PC3 untuk sampai ke PC1 itu secara aman gitu. Terus eh nah, terus untuk penjelasan mengenai saat terjadinya insiden itu, eh di mana dalam dalam jaringan dalam jaringan topologi ring ini, yaitu eh dia yaitu dia melakukan proses komunikasi data yang apabila terdapat gangguan itu masalahnya pada perangkat atau koneksi jaringan. Pada topologi ring ini, jika salah satu kabel jaringan terputus atau salah satu perangkatnya itu tidak aktif, maka jalur komunikasi dalam jaringan dapat terganggu karena aliran data tidak dapat melewati jalur lingkaran tersebut. Akibatnya, ketika dilakukan pengiriman pesanan atau data tidak dapat mencapai perangkat yang dituju, sehingga komunikasi gagal terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pada topologi ring itu setiap perangkat dan koneksi jaringan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran komunikasi datanya.